Beberapa kegiatan dan kebijakan bakal calon gubernur petahana Basuki Cahayapurnama disikapi dan dikritik pasangan bakal calon Anies Baswedan Sandiaga Uno. Tidak tinggal diam, Ahok pun meresponnya. Apa saja yang menjadi bahasan mereka? Berikut ulasannya. Tak hanya diwarnai tebar pesona dan mengenalkan diri dengan dalih mendekatkan kepada masyarakat, dinamika Pilkada DKI Jakarta juga sudah dibumbui saling sindir dalam berbagai hal. Duet bakal cagup dan cawagup Anies Baswedan dan Sandiaga Uno lah yang belakangan pernyataannya direspons bakal cagup petahana Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Laksana berbalas pantun, sindiran-sindiran keduanya pun menjadi santapan empuk media. Awal pekan lalu, bakal calon wakil gubernur yang diusung Gerindra dan PKS, Sandiaga Uno, menantang Ahok melakukan pembuktian terbalik terhadap harta kekayaan yang dimilikinya. Ngajak beliau dan keluarganya juga, karena kan mungkin keluarganya Pak Basuki yang diuntungkan oleh kebijakan Pak Basuki, itu membuka semuanya dan dibuktikan hartanya terbalik. Kapan diterima Ikatan Akuntan Indonesia, kita setujui sama-sama prosedur untuk menghitung harta secara terbalik. Ini untuk pembelajaran kepada masyarakat dan pembuktian bahwa kalau politisi itu berbicara itu harus jangan hanya berbicara, tapi dibuktikan. Ahok pun bereaksi dengan menyebut Sandi tidak mengerti makna pembuktian terbalik dan fungsi dari laporan harta kekayaan pejabat negara atau LHKPN. Harta terbalik harus diperjuangkan oleh partai yang mengusung bersangkutan, sehingga bisa diusulkan ke fraksi DPR agar bisa dijadikan undang-undang. Ahok justru menuding Sandiaga Uno sebagai pengusaha yang pernah menjadi pengemplang pajak karena mengikuti program pemerintah Tax Amnesty. Jadi dalam pembuktian terbalik itu buat pejabat, itu di situ ada laporan LHKPN. Nah, saya udah teruji, makanya untuk orang biasa yang tidak bisa membuktikan pajak yang dia bayar dengan gaya hidupnya, disitulah pemerintah mengeluarkan tax amnesty. Dan dalam hal ini Pak Sandiaga ikut. Berarti itu juga membuktikan Pak Sandiaga dulu tuh ngemplang pajak, nggak bayar pajak gitu. Tak hanya itu menurut Ahok, ia yang pejabat publik tak bisa dibandingkan dengan Sandi yang merupakan pengusaha atau dari kalangan swasta. 2 hari sebelumnya, ide Ahok menggalang dana kampanye dengan mengajak makan malam berbayar pun sempat disindir Sandi. Padahal itu merupakan salah satu upaya Ahok untuk tidak membebani partai, namun dilakukan transparan lewat transfer rekening. Di waktu yang sama, bakal calon gubernur pasangan Sandiaga, Anies Baswedan, juga menyindir program Sungai Bersih yang belakangan sering disebut oleh Ahok. Anies mengatakan, pada era Gubernur Fauzi Bowo atau Vokela, program Sungai Bersih sudah dimulai. Ia menyebut Voke telah menginisiasi, lalu gubernur terpilih berikutnya Joko Widodo meresmikannya dengan realisasi melalui program yang disebut Jakarta Emergency Dredging Initiative atau JEDI. Petugas unit pelaksana kerja serta Badan Air Dinas Kebersihanlah yang mengawasi kebersihan Sungai Jakarta belakangan ini melalui pemantauan real time melalui jaringan yang terintegrasi. Pak Anies juga mungkin karena dia bukan petahana, dia nggak ngerti bahwa bersihkan sungai, jaga sungai bersih dengan program JEDI ini nggak ada hubungan sebetulnya. Program Sungai Bersih karena kita bentuk PPSU, UPK Badan Air, tungguin. Saya bikin sistem, semua sungai per jarak, kita gunakan smart city. Saya tahu persis sungai ini kalau kotor, siapa yang tanggung jawab, termasuk jalan. Beberapa sungai di Jakarta saat ini telah berubah. Sungai Jakarta yang identik berair hitam, banyak sampah dan bau, kini sudah tidak lagi. Beberapa di antaranya telah bersih, berair relatif jernih, dan tidak mengeluarkan bau tak sedap lagi. Sebanyak 15.000 pekerja saat ini tersebar di seluruh wilayah kelurahan di Jakarta. Apa yang telah dilakukan Pak Ahok dengan keras itu adalah kebutuhan masyarakat Jakarta. Bukan karena Pak Ahok itu keras karena
sentimental. Tetapi karena Pak Ahok itu keras, karena memang yang dihadapi keras. Karena masyarakat yang dihadapi keras, maka membutuhkan tangan besi dan membutuhkan dalam tanda petik adalah model-model pemimpin seperti Ahok yang tegas tanpa kompromi itu. Menurut Dinas Kebersihan DKI Jakarta, mereka diberi penghasilan di atas UMR tiap bulannya, yaitu sebesar 3,1 juta rupiah per bulannya, ditambah tunjangan kesehatan dan ketenagakerjaan. Dengan 3 shift kerja atau siaga 24 jam sehari, mereka juga siap dikerahkan dalam keadaan darurat. Kinerja pasukan ini pula yang mendapat apresiasi bakal calon gubernur yang gagal lolos, yang juga mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli. Meski ada penurunan tingkat elektabilitas, pasangan bakal calon petahana Ahok Jarot masih unggul di sejumlah lembaga survei. Mampukah hal tersebut dimanfaatkan para pesaing?